Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas besar penelitian operasional 2 dengan dosen pengampu Bu Isna Nugraha, STMT, CSCA, CSSCP, dengan judul tugas besar kami yaitu optimasi penentuan shortest path untuk efisiensi biaya distribusi produk tortilla dengan metode dynamic programming pada pabrik tortilla Romansa Surabaya. Baik, berikut ini yaitu anggota dari kelompok 7. Yang pertama aku sendiri, Fatih Hasan Khairi dengan NPM 24255. Saya Zaski Putri Rahayu dengan NPM 2403201024 Dengan saya sendiri juga Nur Aisyah Putri Malagina dan KPM 24 3 Next. Selanjutnya yaitu latar belakang. Pabrik Tortilla Romansa Surabaya merupakan perusahaan yang memproduksi makanan ringan berupa tortilla dengan berbagai varian rasa dan ukuran kemasan. Dalam kegiatan distribusi produk ke berbagai wilayah pemasaran, perusahaan memerlukan jalur pengiriman yang efektif dan efisien agar produk dapat sampai tepat waktu dengan biaya minimal. Nah, banyaknya alternatif rute distribusi menyebabkan perusahaan membutuhkan jalur terbaik untuk mengurangi biaya transportasi, penggunaan bahan bakar, dan waktu pengiriman. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode dynamic programming untuk menentukan satu step atau jalur terpendek distribusi. Metode ini bekerja berdasarkan prinsip optimalisasi demand dengan membagi permasalahan ke dalam beberapa tahap keputusan sehingga diperoleh solusi yang optimal. Next, next. Rumusan masalah yang pertama, rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana cara menentukan satu step distribusi produk tortilla pada pabrik tortilla Romansa Surabaya menggunakan metode dynamic programming. Yang kedua yaitu bagaimana cara mengoptimalkan biaya distribusi produk tortilla pada pabrik tortilla Romansa Surabaya dengan menentukan jalur distribusi paling efisien. Yang ketiga yaitu bagaimana penerapan software WinQSD dalam menentukan satu step distribusi produk tortilla pada pabrik tortilla Romansa Surabaya. Next. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Untuk menentukan satu step distribusi produk tortilla pada pabrik tortilla Romansa Surabaya menggunakan metode dynamic programming. Yang kedua yaitu untuk mengoptimalkan biaya distribusi produk tortilla dengan menentukan jalur distribusi yang paling efisien. Yang ketiga yaitu untuk menerapkan software WinPSD dalam proses analisis satu step distribusi produk tortilla. Selanjutnya yaitu untuk manfaat penelitian. Yang pertama yaitu memberikan solusi praktis bagi pabrik tortilla Romansa Surabaya dalam menentukan jalur distribusi yang paling optimal sehingga dapat meningkatkan efisiensi biaya distribusi. Yang kedua yaitu membantu perusahaan dalam mengurangi biaya operasional, distribusi, serta meningkatkan ketepatan waktu pengiriman produk karya pada pelanggan. Yang ketiga yaitu sebagai referensi bagi perusahaan lain yang bergerak di bidang distribusi dan logistik untuk menerapkan metode dynamic programming dalam menentukan satu step. Next. Selanjutnya yaitu batasan penelitian. Pertama, penelitian ini hanya fokus pada distribusi produk tortilla pada pabrik tortilla Romansa Surabaya. Yang kedua yaitu analisis optimasi jalur distribusi hanya menggunakan metode dynamic programming dengan pendekatan satu step problem. Yang ketiga yaitu data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data jalur distribusi, jarak tempuh, dan biaya distribusi antar wilayah pengiriman. Yang selanjutnya yaitu asumsi-asumsi. Yang pertama yaitu data jarak tempuh dan biaya distribusi antar titik distribusi dianggap tetap selamat dengan berhasil. Yang kedua yaitu seluruh jalur distribusi yang dianalisis dapat dilalui kendaraan distribusi tanpa hambatan fisik maupun administratif. Yang ketiga yaitu kapasitas kendaraan distribusi dianggap mampu mengangkut seluruh produk tortilla dalam satu kali pengiriman. Next. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu dynamic programming. Dynamic programming ini itu program dinamis juga dikenal sebagai dynamic programming yang merupakan teknik pemecahan masalah yang memecahkan solusi menjadi serangkaian tahapan atau stage. Setiap tahapan menghasilkan solusi yang optimal dan hasil keputusan yang sesuai satu sama lain. Nah, yang kedua yaitu persoalan dinamis programming. Nah, program dinamis adalah metode pemecahan masalah dengan cara menguraikan solusi dengan persoalan menjadi sekumpulan atau langkah atau tahap sedemikian sehingga solusi dapat dari persoalan dapat dipandang dari sekumpulan keputusan yang paling berkaitan. Yang selanjutnya yaitu kapasitas problem.
Nah, masalah Snapseed adalah salah satu masalah terpenting dalam penerbangan matematis yang memiliki banyak aplikasi di berbagai bidang seperti masalah pengetahuan, pemuatan kargo, pemuatan stok, atau pelancaran ekonomi. Nah, Baik, berikutnya adalah state coach problem. Nah, masalah state coach atau masalah jalur terpendek merupakan masalah di mana tujuan utamanya adalah menemukan jarak terpendek dan jalur yang sesuai dari suatu node ke node lain. Berikutnya adalah karakteristik dynamic programming. Sebuah program umumnya memiliki model eksekusi tertentu agar dapat langsung dieksekusi oleh komputer. Versi program yang ditulis dalam format yang dapat dibaca oleh manusia disebut sebagai code editor, yang memungkinkan para programmer menganalisis dan menelaah algoritma yang digunakan. Berikutnya adalah prinsip dynamic programming. Dynamic programming adalah sebuah teknik algoritma untuk menyelesaikan sebuah masalah. Prinsip utama dalam dynamic programming adalah memecahkan permasalahan yang rumit menjadi submasalah sederhana. Dan setiap submasalah ini hanya memerlukan satu solusi optimal. Berikutnya adalah software yang kami gunakan adalah software WinKSB. Implementasi analisis kuantitatif dilakukan menggunakan perangkat lunak WinKSB. Istilah WinKSB merupakan singkatan dari Windows Based Quantitative System for Business yang berbasis sistem operasi Windows. Berikutnya adalah metodologi. Waktu dan tempat penelitian kami dilakukan di Jalan Wonorejo Indah Timur, 8, nomor 39, Wonorejo, Kecamatan Rukut, Surabaya, Jawa Timur. Pada tanggal 10 Mei 2026, tepatnya di pabrik Tortilla Romansa yang bergerak sebagai authorized distributor di industri makanan beku atau frozen food. Dalam proses penjualannya, Tortilla menjual produk utama terlaris, yaitu tortilla. Pada penelitian ini, data yang diolah adalah data penyusunan laporan ini dilaksanakan di UPN Veteran Jawa Timur yang berlokasi di Kota Surabaya, Jawa Timur. Berikutnya adalah flowcard. Pengumpulan data merupakan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan informasi. Data ini menjadi input pada tahap pengolahan data. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi sehingga didapatkan data primer. Metode penelitian yang digunakan adalah metode transportasi dengan menggunakan bantuan software WinKSP untuk perhitungan datanya. Data yang dibutuhkan yaitu ada 4. Yang ke satu, data rute distribusi. Yang kedua, data kapasitas supplier. Yang ketiga, data kota tujuan supplier. Yang keempat adalah data jumlah distribusi dalam jumlah unit. Berikutnya, kita beralih ke pembahasan. Pertama adalah state coach problem. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder berupa jarak antar titik distribusi dari pabrik Tortilla Romansa dengan titik awal keberangkatan dari Sidoarjo. Data jaringan rute tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode dynamic programming melalui pendekatan state coach problem. Tujuannya adalah untuk mencari lintasan terpendek atau rute terpendek sehingga diperoleh jalur distribusi produk tortilla yang paling optimal. Di sini merupakan graf atau tampilan gambar rute kami. Berikutnya adalah output state code problem. Dibagi menjadi 5 tahap. Jadi graf rute metode state code problem adalah ini, dan ini merupakan inputan kami pada software WinKSP. Berdasarkan analisis pemrograman dinamis, penentuan alokasi sumber daya dilakukan secara bertahap, mundur, mulai dari tahap keempat hingga tahap pertama untuk mencapai solusi optimal melalui perhitungan fungsi rekursif di setiap tahapan dengan variasi kapasitas sumber daya S dari 10 hingga 50. Diperoleh nilai fungsi optimal dan keputusan optimal yang terus meningkat. Hasil akhir menunjukkan bahwa nilai keuntungan maksimum keseluruhan dicapai pada kapasitas 50 dengan nilai keuntungan sebesar 120. Melalui proses penelusuran balik atau backtracking, ditemukan kombinasi alokasi sumber daya yang paling optimal untuk menghasilkan keuntungan tersebut, yaitu pada X1 diperoleh 10, X2 20, X3 20, dan ke X4 adalah 0. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu knapsack problem. Proses optimasi menggunakan metode knapsack problem pada software WinKSP dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan alokasi sumber daya dengan batas kapasitas total 40 unit di 3 cabang. Cabang Gresik menyediakan 7 unit dengan kapasitas 3 unit atau alokasi, kemudian untungnya itu sebesar 2000 per unit. Untuk cabang Krian menyediakan 5 unit untuk kapasitas totalnya 5 unit, untuk keuntungannya juga 2000 per unit. Dan cabang Sidoarjo menyediakan 5 unit juga, memiliki kapasitas 4 unit dan memiliki untung sebesar 2500. Berdasarkan parameter jumlah unit, kebutuhan kapasitas, dan fungsi keuntungan tersebut, WinKSP melakukan perhitungan bertahap untuk menemukan kombinasi alokasi paling optimal guna menghasilkan keuntungan. Next. Nah, berikut ini yaitu merupakan output dari softwarenya
software WinKSB. Solusi optimal metode knapsack problem melalui WinKSB menghasilkan alokasi 5 unit untuk cabang Gresik yang memiliki untung sebesar 10.000. 1 unit untuk cabang Krian yaitu untung 2.000 dan 5 unit untuk cabang Sidoarjo dengan keuntungan sebesar 12.500.000 dengan total keuntungan maksimum sebesar 24.500. Berdasarkan data capacity lift, kapasitas total sebesar 40 unit berhasil dimanfaatkan secara penuh tanpa sisa. Setelah dialokasikan bertahap ke cabang Gresik, cabang Krian, dan cabang Sidoarjo, kombinasi ini menjadi solusi terbaik karena mampu memberikan keuntungan tertinggi dengan efisiensi penggunaan kapasitas yang maksimal. Next. Baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penyelesaian menggunakan metode state coach problem dengan pendekatan dynamic programming, diperoleh jalur distribusi produk tortilla yang paling optimal melalui rute A, D, F, I, K, N. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode dynamic programming dapat membantu perusahaan dalam menentukan jalur distribusi yang lebih efisien. Yang kedua yaitu berdasarkan hasil analisis program dinamis alokasi 3 tahap, diperoleh solusi optimal pada kapasitas sumber daya sebesar 50 unit dengan nilai keuntungan maksimum sebesar 130. Kombinasi alokasi terbaik yang diperoleh adalah X1 sama dengan 30, X2 sama dengan 10, dan X3 sama dengan 10. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan hasil analisis knapsack problem menggunakan software WinKSB, diperoleh kombinasi distribusi yang paling optimal yaitu 5 unit pada cabang Gresik, 1 unit pada cabang Rian, dan 5 unit pada cabang Sidoarjo. Kombinasi tersebut menghasilkan keuntungan sebesar 24.500 dengan pemanfaatan kapasitas distribusi sebesar 40 unit secara penuh. Baik, selanjutnya yaitu saran. Yang pertama, pabrik tortilla Romansa Surabaya sebaiknya menerapkan jalur distribusi optimal untuk meningkatkan efisiensi pengiriman dan menekan biaya operasional. Nah, yang kedua yaitu perusahaan sebaiknya melakukan pembaruan data distribusi secara berkala agar keputusan yang diambil tetap sesuai dengan kondisi aktual. Nah, yang terakhir ini penelitian selanjutnya sebaiknya mengembangkan model optimasi dengan mempertimbangkan faktor lain agar hasil yang diperoleh lebih realistis dan akurat. Baik, sekian presentasi mengenai tugas besar penelitian operasional 2 kelompok 7. Apabila terdapat kata yang tidak berkenan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.